Tidur ngantuk. Di Indonesia belum buka TikTok ya? Belum bisa live di Indonesia ya? Kenapa Indonesia belum bisa live? Alasannya apa? Kenapa fitur TikTok live ditutup? Emang kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? TikTok. Kenapa fitur TikTok itu ditutup? Alasannya apa? Kalaupun nggak bisa nonton, kalaupun nggak yang live lagi demo, tapi kan video-video demo kemana-mana sama aja. Kecuali sekalian TikTok nggak bisa dibuka, baru nggak ada informasi. Live TikTok nggak bisa. Ditakutkan berita tentang demo akan nyampe ke luar negeri lah. Yang video-video yang mereka merekam itu kan juga bisa viral, bisa kemana-mana, bisa ke seluruh dunia. Sama aja. Kecuali kalau memang TikTok benar-benar nggak bisa dibuka, di aplikasinya ditutup dulu sementara, baru sama sekali nggak bisa bermain TikTok. Iya kan? Naik bun nggak naik. Naik sana ke pohon tebu. Ya ada kentang ya Allah dikasih kentang. Oh kentang baru muncul. Oh berarti di Indonesia dia itu. Berarti yang ngasih bunda kentang itu di Indonesia. Yoko. Makasih ya yang ngasih kentang Yoko ya. Di Indonesia ya. Aku di Indonesia bun. Iya. Di Indonesia ya. Udah bisa live di Indonesia. Di Indonesia udah bisa live. Kalian udah bisa, yang di Indonesia udah bisa buka TikTok. Jangan bahas politik bun, udah nggak penting buat aku. Udah nggak ada bahas-bahas politik lagi, pergi mampus. Ngapain aku bahas politik, bukan urusan aku, nggak penting juga. Buat yang kita tinggal di Eropa, ngapain ngurusin politik segala macam tete bengek. Ngapain, nggak ada untungnya, nggak ada gunanya. Mau ngapain, mau pansos, mau viral. Lu jauh di luar negeri, ngapain ngurusin di Indonesia? Sekalian kalau mau menyuarakan ke Indonesia sekalian. Jadi anggota DPR. Orang kalau udah ngurusin politik, nggak ada benernya politik di mata dia. Kalau orang udah ngurusin politik, nggak ada benernya nanti. Semua serba salah sama dia. Dia aja jadi presiden sekalian. Kalau orang udah ngurusin politik, nggak ada benernya. Semua bersalahan, semua dikoreksi, semua dikomentarin. Suruh aja dia jadi presiden. Aku udah capek ngurusin politik, udah lama. Aku sekarang mau joget, mau kentut-kentut, ya. Aku sekarang aku lebih suka dengan dunia aku di Jerman, ya. Aku udah di Eropa, ngapain lagi aku mikirin Indonesia? Ngapain aku mikirin Indonesia? Aku nggak ngurusin, aku cuman mengurusin tentang perdamaian, perdamaian. Udah ya Bunda Bunga. Rame di Indonesia. Banyak udah buka semuanya. Hah? Udah buka nggak TikTok Indonesia? Udah bisa buka live? Hah? Live-nya udah bisa dibuka apa belum? Udah. Ini Bunda live di mana itu? Kok banyak kan yang itu ada love, ada apa itu? Thank you. Emang Bunda viral di Twitter? Emang Bunda viral di Twitter? Iya.
Emang video-video Bunda banyak di Twitter ya? Di mana nyarinya? Kok Bunda nggak ada lah? Nggak tahu Bunda? Bunda nggak lihat di mana? Lihatnya di mana? Iler Bun, apa iler? Iler Bun, iler apa? Iler apa iler? Iler itu apa? Anak program lain. Aplikasi iler. Bahasa Inggris. Iler apa iler? Aplikasi Inggris. Iler itu Bun, iler air liur. Di mana? Di mana air liur? Air liur siapa? Air liur siapa? Iler itu liur Twitter Bun. Oh, iler itu Twitter. Bahasanya iler gitu. Oh, jadi kalau manggil Twitter sekarang manggilnya iler. Iler itu Twitter Bun. Oh iya. Oh. Sekarang manggilnya iler. Oh, sekarang kalau kita mau bilang Twitter iler gitu. Bahasa Inggrisnya iler gitu. Ler gitu. Iler, liar gitu. Liar. Oh, jadi namanya iler. Iya. Iya. Ya Allah. Oh, sekarang kayak gitu pula ya. Banyak kali istilah-istilah ini ya. Kalau Facebook FB ya kan. Kalau Instagram IG. Kalau Twitter iler gitu. Kalau YouTube apa? Kalau YouTube apa? TB. Kalau YouTube apa? YT. Oh, YT. Oh, YT. Oh, YouTube itu YT. Kalau ngomongnya sekarang YT. Oh, YT gitu. Kalian di mana semuanya? Berarti Indonesia udah banyak nggak bisa. Berarti Indonesia udah nggak bisa nengok TikTok lagi ya. Oh, YT toh. Oh, kalau YouTube itu YT. Namanya YouTube. Oh, sekarang YouTube gitu YT gitu. Oh iya ya.
Tidur bunda ya? Ngantuk aku. Tadi bunda tertidur lah. Iya. Enak loh tadi tertidur itu. Terbangun tadi bunda jam 8 kan. Bunda tidur jam berapa? Jam 2. Terus jam 8 lewat gitu. Pikiran bunda mau ngambil meja yang bunda beli kemarin. Alah udahlah gak usah lah. Mejanya juga gak terlalu oke lah. Ragu juga aku mau beli gitu kan. Repot bawanya udah gak usah lah. Kecuali kalau mejanya bagus, meja makan baru bunda ambil. Kalau meja-meja gitu mah aduh gak usah lah. Bawanya repot. Sekarang aja udah jam 10:30. Udah malas. Bunda tidur ya. Ngopi lah bunda ya, biar mata bunda seger ya. Kalau tidur lagi mungkin nggak. Kalau tidur lagi udah 10:30, udah mau hampir jam 11. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dengan nikmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah dengan nikmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah dengan segala nikmat yang Kau berikan, sekecil apapun dan sebesar apapun ya Allah. Nah, masih ngantuk tapi mau tidur nggak enak. Ngopi aja kayaknya ya. Kalau ngopi kan pasti coba kita ngopi ya. Kita ngopi aja deh. Kalau tidur lagi nggak mungkin bunda. Ngopi aja udah. Kalau tidur nggak mungkin sayang.
Kalau ngopi nggak, kalau tidur nggak mungkin. Kenapa Bunda? Karena udah bangun. Iya kan? Iya, iya. Udah bangun. Cuman kadang-kadang masih pingin pules, masih pingin tidur gitu kan. Masih pingin melek-melek gitu. Jadi kayak gimana ya? Gimana gitu kan. Gimana gitu. Berdamai. Dengan apa yang kau cari? Pakai baju ini ya. Anak mama mau ngopi dulu ya anak mama ya. Anak mama. Coba tebak, Bunda aku pakai sandalan atau enggak? Bunda pakai sandalan atau enggak? Berdamai dengan apa yang ku cari. Enggak, sekarang pakai. Ih, pisang Bunda udah masak loh. Pisang Bunda peram udah masak loh ya Allah. Sekarang pisang Bunda udah masak. Pisang apa Bunda beli di toko India? Tapi pisang dari kalau Indonesia tuh kayak pisang lilin ini namanya. Pisang lilin, tahu nggak pisang lilin? Pisang Afrika. Cuman kalau Indonesia namanya pisang lilin ini. Udah masak nih. Manis sekali. Kemarin Bunda bikin kolak. Manis banget. Bunda belinya mentah. Kenapa Bunda belinya mentah? Biar bisa diperam gitu. Ini kan udah masak nih. Kayaknya nanti Bunda mau coba. Aku akan membuat pisang goreng gitu. Pisang gorengku seperti pisang gorengnya enak gitu. Tapi nggak bisa ngalahin pisang goreng Bu Nani. Pisang goreng Bu Nani ya Bu Nani. Yang punya rasa cuman Bu Nani. Nggak bisa ditanding, nggak bisa disamain. Pisang goreng Bu Nani ya spesial pisang goreng Bu Nani. Rasanya memang enak. Berdamai, apa yang harus berdamai? Bunda tinggal Mbak Kor. Siapa manggil-manggil Mbak? Aduh nggak usah manggil-manggil Mbak. Mbak deh. Bunda, udah nggak pantas aku dipanggil Mbak. Kalau Mbak, waktu Bunda masih di Jakarta tahun 2011. Ini lagi ada video di YouTube bahasa Jerman Bunda kayak mana ini guys katanya. Di Jerman tuh nggak penting mau kalian suruh Bunda mau pakai bahasa gramatik yang udah 21 tahun. Kalau misalnya kalian suruh Bunda pakai bahasa gramatik tuh zaman Bunda tahun 2005 2006. Kalau sekarang udah 2025 dan Bunda tuh udah 21 tahun di Jerman. Usia Bunda juga udah 52. Nggak pernah aku pakai bahasa gramatik di luar itu. Suka aku aja melantang. Ya, jadi kalau kalian perlu, kalau Bunda nggak perlu lagi pakai bahasa gramatik, nggak perlu lagi pakai das, dis, dus, des, dos, gedos, nggak perlu, dardir nggak perlu, ich bin udah iha, udah aha, iha, nggak perlu. Bahasa Bunda, bahasa Jerman Bunda tuh bahasa sehari-hari. Hanya orang Jerman yang paham. Kalau bukan orang Jerman nggak paham, sok-sok paham aja paling, sok-sok berkomentar. Karena kalau orang di sini kan banyak tuh yang sok-sok bahasa Jerman, sok-sok pintar-pintar bahasa Jerman. Tapi kalau begitu ngomong sama orang Jerman, paling kalau nggak, iya, udah aba.
Mau ngajarin bunda pakai bahasa gramatik. Let me ask. Hah? Hah? Musste ich red? Musste ich Sprache mit Grammatik? Hah? Musste oder ohne musste? Hah? Leg im am Arsch. Leg im Arsch. Mau nggak pakai gramatik kayak mau hancur lebur kayak nggak penting aku. Mau bahasa jangan gitu-gituin. Mau bahasa Jerman sebagus apapun di sini, kalau nggak terpakai kalau di Jerman nggak ada gunanya. Itu paling penting. Mau bahasa Jerman kalian buruk, no, pendatang baru tuh yang dari negara-negara timur. Bahasa Jermannya kayak apa? Tapi karena mereka semua cari makan, dihargain. Di sini nggak penting bahasa terlalu berlebih, kecuali kalau kalian kerja di kantor. Ya, di Jerman itu orang nggak bangga lu bisa bahasa Jerman, karena terlalu banyak orang bisa bahasa Jerman, tapi nggak ada yang sampai 99 atau 97, 98 pun jarang. Paling banter 89, 87 itu penilaian sekolah. Kalau kita sekolah jarang yang 99% bahasa Jermannya oke, nggak ada, nggak bisa. Orang Jerman aja kadang-kadang nggak bisa. Apalagi pendatang. 84, 89 itu udah paling mentok, udah paling oke itu. Waktu bunda sekolah orang Cina tuh nilainya berapa? Nilainya 8 sekian, bunda cuma 71, dia sekian. Kenapa? Dia bahasanya cadel tapi penulisannya hebat. Dia memang cadel kalau ngomong, iya hebat, tapi penulisannya bagus. Penulisannya dia juara. Di sini ada orang begitu. Tapi nggak penting juga sih. Nggak penting juga gitu. Nggak penting gitu. Orang minum kopi dulu ya, Nek. Udah tahu tepatnya kecil, pakai rebutan lagi dulu di situ, jatuh yang ada semuanya. Di Jerman itu nggak penting bahasa, penting bahasa itu juga penting. Tapi nggak mesti harus penting, nggak harus perfect.
Di Jerman itu nggak harus perfect gramatik, nggak ada bahasa Jerman yang terlalu. Di Jerman itu dia pengambilan katanya sesuai atau cocok. Gramatik digunakan dalam bahasa Jerman, tetapi terkadang harus pas atau enggak. Begitu modelnya. Kadang-kadang bisnya di belakang, bisnya di depan. Du bist eine geistig bis, du bist eine geistig bis. Di Jerman itu nggak penting sayang gramatik. Orang Indonesia aja kalau sok-sok mau bahasa. Di Jerman itu yang paling penting lu bahasa Jerman lu orang ngerti aja udah cukup, udah syukur. Lu ngomong orang ngerti aja udah syukur, walaupun dia cuma meraba-raba. Kalau lu nggak, kalau kita mau bilang gramatik, banyak di Jerman ini orang bahasanya amuradul. Bukan bunda aja, banyak. Masih banyak lagi yang lebih parah dari bunda. Tapi terkadang orang mengerti, orang Jerman itu menghargai bahasa dia. Orang Jerman itu menghargai bahasa dia. Makanya di sini nggak berlaku bahasa Inggris. Karena dia menghargai. Kalau orang asing bisa bahasa dia, dia sangat menghargai walaupun tidak menggunakan kata gramatik. Walaupun yang das jadi di jadi der. Ya, di ayah, das Auto, delote. Berbolak-balik orang Jerman nggak ada dia mau salah itu, nggak ada. Orang Jerman nggak seperti itu. Karena lihat bagaimana bunda ngelamar kerja. Bagaimana bunda ngelamar kerja? Orang Jerman nggak perlu pakai kata stim, slim, udah schlech, nggak ada. Di Jerman itu yang penting lu bisa bahasa, yang lu bisa ngomong, lu omong, gue akan ngerti. Sama kayak orang bule. Orang bule tidak pernah kita tertawakan ketika dia bahasa Indonesia. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Tetapi kenapa orang Indonesia suka menertawakan orang Indonesia ketika dia tidak menggunakan banyak kata gramatik di Jerman? Kenapa? Karena memang kelasnya kelas SDM rendah. Ya, jangan sok merasa mentang-mentang baru bisa bahasa Jerman. Kau memprotes orang yang udah lama di Jerman kayak bunda. Bahasa Jerman kau aja belum tentu terpakai di sini. Membuli, mengenyek, ya, mau mengolok-olok bahasa orang yang nggak bisa, nggak gramatiknya kurang. Di sini nggak penting terlalu gramatik sayang. Bisa ngomong sama orang aja sehari itu udah syukur. Lu datang ke Ausländer bahwa dengan bahasa lu, kalau dia bilang oke, dia udah diem. Tapi kalau dia bilang nggak bisa, dia akan suruh kau sekolah. Ngerti? Bunda masuk kerja, emang kalau selama bunda kalau waktu kerja itu gimana? Pakai bahasa apa aku kalau mau ngelamar kerja? Ya pakai bahasa Jerman. Itu mau ngurus gramatik aku, mau ngurusin gramatik. Di sini nggak penting sayang gramatik. Kau sekolah sampai B1, B2 udah siap, udah syukur. Ya, enggak, itu pelajaran lu yang udah, pelajaran bunda yang 2005, 2006 di otak bunda udah hilang semua. Kalau mau nanya gramatik jangan tanya sekarang, tanya waktu zaman bunda masih pertama sekolah. Di situ masih di kepala bunda semua pelajaran itu. Ya. Bahasa Jerman tuh bukan bahasa Jerman bukan bahasa nenek moyang kita. Bahasa bangsa lain, kau belajar untuk bahasa dia. Ketika kau lupa atau lupa, bahasa Jerman nggak seperti bahasa Indonesia luar kepala langsung masuk. Kita harus cari dulu kalimatnya. Kalau otak kita lagi di Indonesia, mau pakai bahasa Jerman, amuradul semuanya. Kalau lagi serius, tiba-tiba ngeblank. Jangan merasa paling bagus bahasa kalian. Hidup aja di Jerman syukur, selamat itu udah syukur. Ya, bahasa tuh nggak terlalu penting. Ya, nggak terlalu penting. Bisa ngerti, bisa paham yang dibilang orang udah cukup. Penyampaian kau salah nggak masalah. Yang penting kau ngerti apa yang orang itu bilang. Itu paling penting. Orang Jerman berbahasa, percuma kalau kau bisa bahasa Jerman tapi kau nggak ngerti orang ngomong, itu lebih parah. Percuma kau pakai bahasa gramatik kau, tapi orang ngomong kau nggak ngerti, itu lebih parah. Ada orang seperti itu. Bahasanya sok bagus, tapi giliran orang ngomong, bibita, iya. Abah, ya, abah. Kalau bunda orang ngomong, bunda paham. Walaupun penyampaian gue kadang-kadang belepotan, ya nggak apa-apa. Itu bahasa bahasa kita yang nggak di Eropa, yang nggak
nggak lahir orang Jerman. Orang Jerman tuh itulah orang Indonesia nih kadang-kadang itu tuh yang kayak video bunda di komen ini bahasa bunda muradul. Nggak penting bahasa muradul sayang. Yang penting aku bisa hidup di Jerman punya rumah. Itu paling penting. Percuma kau bisa bahasa Indonesia dengan perfect 100%. Kalaupun kau bisa 100% bahasa Jerman kau dengan perfect. Dengan 99 nilai kau sekolah. Tapi kalau kau melarat nggak bisa kerjaan repot susah. Bahasa nggak terlalu penting sayang. Ya. Yang penting kau bisa kerja, bisa nyambung, tahu apa yang lu baca, paham itu udah. Mau mengolok-olok bahasa bunda yang udah 21 tahun di Jerman. Iya, yang kau baru sekolah bahasa Jerman setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Iya, baru 3 tahun yang lalu. Mau menyamain bahasa Jerman bunda yang udah berlalu, yang udah lewat, yang sekolahnya udah 18 tahun yang lalu. Mau nyamain. Hah? Mendingan kau isap jempol jari kau. Jempol kaki kau yang kau isap mendingan. Kalau mau bersaing sama bunda. Ya. Gak usah dari bahasa Jerman, dari kehidupannya aja dulu bersaing kalau mau. Gak usah dari bahasa sayang. Kalau hidup masih kalau di Jerman hidupnya masih ditanggungkan sama Ausbildung atau segala macam tetap bengek, jangan sok. Yang baru-baru nikah sama bule baru 2, 3, 4 tahun lalu jangan sombong. Ya. Sombong depan bunda biar gue lempar biar ku siram pakai minuman Coca-Cola. Bukan bunda merasa udah tua, bukan merasa bunda umurnya, bukan merasa aku udah 21 tahun di Eropa aku mau merasa orang dituain, enggak. Bukan merasa mau dihargain, enggak butuh aku enggak butuh dihormatin. Tapi setidaknya hargainlah orang berbahasa dengan bahasa asing. Itu paling penting. Nggak usah berlebih-lebihan dalam mengomentarin bahasa Jerman atau bahasa Inggris orang. Ya, orang yang tinggal di Eropa, orang yang tinggal di Amerika baru datang, bahasa Inggrisnya berantakan, harus kita hargain. Ya. Jangan kita mentang-mentang udah merasa udah lama atau baru ngerti bahasa, sok pakai gramatik. Tuhan, tolong ampunkan dia. Ya. Bukan kau aja yang sekolah di Jerman ini, semua orang sekolah di Jerman ini. Semua orang sekolah, bukan orang Indonesia aja, orang Afghanistan, orang Pakistan, orang India, orang Nepal, ya. Orang Afghanistan, orang Kubistan. Masa 3 tahun dia harus sekolah. Jadi bukan kau aja yang sekolah. Tapi tergantung sering dipergunakan bahasa itu atau tidak. Masih ingatkah dia atau tidak, pertanyaan di situ. Jangan mentang-mentang mungkin gramatiknya salah. Mungkin dia sudah melupakan gramatik karena dia nggak pernah bahasa. Dia nggak pernah mau bahasa Jerman yang terlalu perfect. Contohnya Bunda. Bunda lebih banyak berkomentar. Aku lebih banyak membuka dunia medsos ke Indonesia arahnya, bukan arah Jerman. Ngerti? Kalau aku mau merasa kok aku mau nih terkenal di Jerman, akan ku perbaikin bahasa Jermanku. Tapi aku nggak mau terkenal di Jerman ini. Untuk apa aku mau perbaikin bahasa Jermanku? Kalau aku masih bisa kerja, kalau aku masih bisa berbicara sama orang McDonald, kalau masih bisa aku interview dalam bahasa Jerman, untuk apa aku perbaikin terlalu berlebihan? Hah? Kalau aku mau kerja di rumah sakit, baru aku perbaikin bahasa Jermanku. Kalau aku mau bekerja di bagian-bagian yang ku tahu, oke, di sini harus bahasa Jerman dengan benar, baru ku perbaikin bahasa Jermanku. Kalau aku cuma kerja di McDonald sebagai kasir, sebagai apa, ngapain? Kalau bahasa-bahasa gitu aja udah punya aku bahasanya. Sekalipun kalau Bunda menjadi perawat di rumah sakit, masih bisa aku gunakan bahasaku. Kecuali aku mau jadi manajer. Kecuali aku mau jadi supervisor. Atau aku kerja di kantor pajak. Atau aku kerja di perserikatan kantor-kantor Jerman. Kalau cuma kerja di kantor-kantor di rumah sakit, di panti jompo, di rumah sakit sebagai perawat, di gedung-gedung sosial, nggak perlu terlalu bahasa Jerman. Bahasa Inggris pun masih bisa kau pakai di situ. Ngerti? Tanya sama orang yang udah berpengalaman. Seperti Bunda.
Di Jerman nggak penting bahasa terlalu berlebih-lebihan sayang. Kalian jangan takut kalau mau ke Jerman. Ya. Jangan tanya sama orang yang sok-sok baru. Jangan tanya sama orang yang baru tinggal di Jerman setahun, 2 tahun, 4 tahun yang lalu. Jangan tanya. Tanya sama orang yang sudah kayak Bunda 21 tahun di Jerman. Bagaimana kehidupannya. Yang sudah banyak asam garam. Yang sudah capek berhadapan sama orang kantor. Yang udah capek berurusan sama orang-orang di perserikatan. Udah capek dengan orang pajak. Udah capek dengan Ausländerbehörde. Udah capek. Nah, tanya. Ini orang Jerman, orang Indonesia tuh memang kadang-kadang memperlihatkan SDM-nya. Iya. Dalam segala hal. Orang bahasa Jerman kurang-kurang seakan-akan dia mau jadi guru bahasa Jerman. Orang bahasa Inggrisnya nggak bagus seakan-akan dia pengen jadi guru bahasa Inggris. Sama kayak penonton sepak bola. Penontonnya seakan-akan lebih tahu daripada pemain bolanya. Aku nyonya Jerman. Gak penting aku pakai bahasa Jerman gramatik. Tete anjing. Gak penting buat aku. Gak penting. Punya kerjaan di Jerman aja udah syukur. Punya rumah di Jerman aja udah syukur. Syukur. Kau tanya sama seluruh orang yang tinggal di Jerman ini. Mana lebih penting, punya rumah apa punya bahasa? Tanya. Punya rumah apa kerja? Lebih bagus mana? Pinter bahasa Jerman apa bisa kerja? Percuma kalau pinter bahasa kalau nggak bisa kerja. Percuma pinter bahasa kalau nggak punya tempat tinggal. Jerman tuh paling penting. Jadi hidup itu jangan sok merasa paling benar, paling bagus, sombong diri. Jangan sayang, nggak boleh. Ya, jangan mentertawakan orang bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Cina nggak sebagus kau. Kau pun belum tentu bagus. Lebih bagus orang asli negaranya. Kau juga masih belajar. Ngerti? Nggak usah kalian tanya. Bunda juga sadar kalau bahasa Jerman Bunda masih belepotan. Bukan belepotan sih, lupa. Karena udah lama nggak membuka pelajaran buku. Lagi ngapain? Yang penting gue udah sekolah, udah dapat ijazah, ya udah. Dapat sertifikat, ya udah. Nilainya berapa Bunda? Verstanden. Mengerti, udah cukup. Artinya mengerti. 75, sekian. Itu nilaiku. Nggak di bawah 70 bahasa Jermanku. Tahun berapa tuh Bunda? 2006. Udah berlalu. Umur Bunda masih umur berapa tuh? Ya sekitar 27 lah. Umurku masih umur 27, 28 umurku itu. Ya beda lah otak Bunda sekarang yang udah 52. Ya kalau kau ngomong sekarang sama Bunda, ngomong sama dulu mungkin masih bisa gue pahamin. Masih bisa ku kentutin bahasa Jerman kau yang baru Jerman. Ya kalau kau baru datang dari Indonesia, baru belajar bahasa Jerman setahun 2 tahun yang lalu, kau samain aku dengan bahasa Jermanku yang udah aku lewatin yang 18 tahun yang lalu. Ya beda lah sekarang. Yang tiap hari Bunda buka buku. Yang tiap hari Bunda dikasih PR. Di sini kan kalau kita sekolah bahasa Jerman tiap hari ada aja PR. Itu yang namanya satu buku kamus bahasa Jerman tuh nggak habis-habis. Terkadang bahasa Jerman nggak ada di bahasa Indonesia. Siapa bilang bahasa Jerman itu gampang? Gampang kalau yang kau udah paham. Buat yang nggak gampang ya sulit. Buat Bunda gimana? Buat Bunda oke lah. Bahasa Jerman tuh terlalu banyak sayang. Nggak cukup kamus bahasa Indonesia. Ya, istilah kata buchstabieren.
Jadi kalau Bunda mau nyari bahasa Jerman nih, ini bahasa nih di Indonesianya apa sih? Cari di Kumus Bahasa Indonesia, nggak ketemu. Ketemunya malah orang jual diri. Lah, kok artinya lonte? Padahal bukan lonte disebut. Itulah bahasa Jerman. Belum pernah kan? Nah, itu kalau yang pernah sekolah bahasa Jerman, dia pasti tahu. Kadang-kadang bahasa Jermannya apa, kita cari di kamus bahasa Jerman, kita cari di apa di bahasa Indonesia itu nggak ketemu. Kalau masih ya, Wobisdu, kamu dari negara mana, apa kabar, mau kemana, mau nono, masih enak. Masih enak kalau bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, kalau udah bahasa-bahasa yang sampai ke bahasa kalau udah sampai kalau S masih B1 ya masih perkenalan. Ich heiße Korla. Ich komme aus Indonesia. Mana Mutter, mana Vater, mana Anke. Enak. Ich bin Essen. Ich bin noch nie Essen. Ich hab schon gegessen. Vergangen. Ya itu masih enak. Tapi itu nggak kau pakai kalau kau mau interview bahasa Jerman. Bahasa kau itu nggak kau pakai kalau mau interview. Kalau mau ngelamar kerja itu nggak terpakai. Ich komme aus Indonesia. Itu bukan ditanya. Paling cuma tanya doang. Wo kommen Sie? Kalau kamu kerja di suatu perusahaan, dia paling cuma nengok kau. Dia nggak akan nengok kau. Pengalaman kau kerja apa? Pernah kerja di mana? Itu cukup. Ya, dia akan tanya sama namanya Lebenslauf. Lebenslauf itu artinya ditanya, kau pernah kerja di mana? Kalau kau nggak pernah kerja, akan kau tulis tuh nggak pernah kerja. Kalau Bunda pernah kerja di sini, kerja di sini, kerja di sini, dia akan kita tulis tuh, aku kerja di McDonald's sekian tahun sekian, berhenti sekian. Aku kerja di Five Guys. Di awal bulan sekian, tahun sekian, dan berhenti pada tahun sekian. Begitu. Itu yang paling penting. Nah, kalau untuk bagian kerja-kerja kayak Bunda mah, kerja McDonald juga nggak segampang itu. Kalau kau datang dengan bahasa Jerman kau yang suka, dia langsung bilang, udah cari McDonald lain. McDonald Bunda ini kejam. McDonald Bunda ini kejam, jangan salah. Nggak gampang juga kerja di McDonald dengan bahasa-bahasa yang baru belajar. Nggak juga. Kalau misalnya dapat manajer yang kayak bos Bunda. Bos Bunda kan cowok orang Jerman. Kalau dia datang moodnya nggak enak. Tiba-tiba kau datang nyelonong mau nyari kerjaan dengan bahasa kau yang ich suchen für Arbeit. Haben Sie Arbeit hier? Ya, was mach Arbeit hier? Udah langsung, okay, suchen an der McDonald. Hier kana Platz katanya. Ini nggak ada tempat buat kau. Bisa kayak gitu Bunda, bisa. Kalau Bunda kan dengan bahasa Bunda yang nggak menggunakan gramatik, tapi Bunda tahu penempatan bahasa. Ich suchen für Arbeiten. Haben Sie eine Arbeiten for me here? Udah genug. Udah segitu cukup. Nggak mesti pakai ich habe Suchen für Arbeiten. Haben Sie Arbeiten Ihnen? Lu pikir gue baru belajar bahasa Jerman? Hah? Ich suche Arbeiten Ihnen? Haben Sie Lu pikir Bunda baru belajar bahasa Jerman? Baru ngafal-ngafal. Orang Jerman juga tahu kalau kita menggunakan bahasa ini orang udah lama ini pasti. Udah nggak cadel, udah lancar. Walaupun gramatiknya nggak teratur, tapi dia tahu ini udah lama orang ini. Udah tahu orang. Justru yang kayak baru-baru yang kayak iya, ich suche für Arbeiten, iya. Udah ketahuan baru di Jerman ini pasti baru ini baru di Jerman ini baru bahasa ya baru belajar bahasa ya, justru malah itu yang udah ketahuan. Kalau kita kan ya kayak Bunda paling ya ich suka anak Arbeiten bitte haben Sie da Arbeiten, udah jelas, oh udah tahu nih gramatiknya nggak pak, gramatiknya udah lupa dia, tapi dia tahu kita orang udah lama di Jerman, pasti udah pengalamannya udah banyak ini begitu. Dan kalau yang masih ich suka Arbeiten bitte,
Ich möchte arbeiten hier. Haben Sie arbeiten Ihnen? Orang juga mikirnya, oh pasti orang baru ini. Baru mau cari kerjaan ini, pasti baru lulus sekolah ya. Baru lulus bahasa sekolah ya. Baru lulus Volksschule ya. Baru belajar bahasa Jerman ya. Kalau aku memang orang Jerman juga nggak bodoh. Orang Jerman nggak bodoh, dia tahu orang yang udah lama di Jerman sama orang yang baru di Jerman. Dari bahasa aja dia bisa menilai. Nah, itulah hebatnya orang Jerman. Dia nggak penting lu mau pakai gramatik kayak, mau nggak pakai gramatik kayak, yang penting gue ngerti apa yang lu maksud dan gue tahu lu memang udah lama di Eropa. Dia tahu itu orang Jerman. Nah, itu masih babak pertama. Babak kedua, bagaimana kerja kau? Kalau kerja McDonald nggak pakai bahasa. Yang penting kau hafal, lincah, ngerti, cepat, udah. Karena praktek, bukan praktikum, apa istilah katanya? Bukan belajar tapi praktik, bukan tutorial tapi bukan apa sih namanya? Apa sih istilah kata kalau bahasa Indonesianya? Bukan teori, betul. Bukan cuma teori. McDonald bukan teori, praktek. Sekian banyak orang asing yang kerja di McDonald, banyak yang dikeluarin. Bahkan masih banyak yang bahasa Jermannya udah kayak orang Jerman, walaupun banyak. Bukan orang Indonesia aja yang bisa bahasa Jerman. Orang-orang pendatang ini juga banyak yang pintar bahasa Jerman. Mereka bahkan kadang-kadang mendekatin bahasa sama orang Jerman. Gramatiknya nggak terpakai, tapi penempatan kata dia jago, dia pinter. Bunda aja banyak nggak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang aja Bunda lupa mau bilang apa. Kalau sekarang oke lah, masih hafal sendok, garpu, pisau. Dulu Bunda lupa. Apa sih bilang pisau lupa deh, mesa ya? Apa gitu. Dulu lupa. Nah, karena selama Bunda kerja itu, Bunda jadi ingat. Dulu Bunda lupa. Sempat lupa Bunda. Apa mau bilangin kantong tempat sampah, lupa Bunda, apa ya? Paksa. Karena bukan bahasa kita, apalagi Bunda udah di usia 52. Kalau masih sekolah dulu, iyalah Bunda ingat. Tiap hari Bunda buka buku itu. Bahasa-bahasa. Ich musste zu Hause. Ich habe noch nie gegessen. Ich habe noch nie essen. Ich habe schon gegessen. Menggunakan kata G. Artinya pergangan yang udah lewat. Kadang-kadang Bunda sekarang kalau kalian tanya sekarang ini. Kadang-kadang yang Bunda udah siap makan pun ku pakai kalimatnya yang udah belum makan. Ich habe noch nie gegessen. Itu udah salah kalimatnya. Sementara Bunda udah makan, Bunda belum makan, tapi Bunda ngomongnya udah pakai GG. Harusnya Bunda bilang ich musste essen. Ich habe noch nie essen. Tapi Bunda kadang bilang ich bin noch nie gegessen. Karena kalau udah gegessen artinya udah makan. Itu wajar. Dan orang Jerman nggak tertawa dengan itu. Paling dia bilang hast du schon essen, udah noch nie essen katanya. Noch nie, aso. Paling begitu. Orang Jerman tuh nggak mentertawain kita kalau kita nggak bisa bahasa dia. Dia malah seneng, dia malah bangga. Tapi orang Indonesia banyak bacot, pengen jadi guru bahasa Jerman. Di sini nggak ada orang bilang, oh bahasa Jerman kau salah, keput dan sprechen keput. Itu orang Jerman itu udah bladi, apa istilah katanya? Itu udah kasar. Apalagi kalau kita membahasnya, oh bahasa Jerman dia nggak bagus ya, schlecht. Itu nggak boleh. Di Jerman tuh nggak boleh kita menghina orang nggak bisa bahasa Jerman. Nggak boleh. Kalimat schlecht, pokoknya menyudutkan dia nggak bisa baca itu nggak boleh Jerman. Kalau kalian tahu hukum-hukumnya. Tapi kalau yang baru-baru pendatang yang merasa sok bahasa Jermannya perfect, sini gue ketutin. Gue berakin mulut lu dengan tai gue, baru bisa lu bahasa yang benar. Kalau Bunda, bahasa Jerman Bunda gimana? Bahasa Bunda ya asal aja. Model Bunda model berani.
Karena gue tahu orang Jerman nggak akan mentertawakan bahasa kita. Dia tetap mendengarkan. Kalaupun dia nggak mengerti, dia akan bitte, ich nicht verstehen was hast du gesagt. Ya, ich musste suchen Arbeit. Oke, dia langsung ngerti itu. Walaupun kalimat kita salah. Dia orang Jerman tuh menggunakan otak daripada bacot. Kayak video bunda yang lagi ada di mana lagi di bawah. Itu kan di komentari bahasa Jerman bunda seperti apa. Itu bunda lagi di mana? Lagi di TV. Yang lagi bunda ngomong tentang masalah jam itu. Itu bunda menciptakan satu kalimat. Bukan berlawan kata. Jadi bunda seakan-akan menjawab orang bertanya. Itu lebih sulit daripada bunda bertanya langsung. Itu bunda menciptakan bahasa. Seakan-akan bunda orang ngomong ke bunda. Seakan-akan bunda ngomong sama bos bunda gitu. Aku harus cari bahasa apa yang aku pakai. Ya kalau buat orang Jerman yang ngerti aja. Walaupun gramatiknya istilah kata bolehlah berantakan. Bunda aja ngerti bahasa bunda. Ya kalian aja nggak ngerti karena kalian kurang bahasa Jermannya. Di Jerman itu yang paling penting adalah kita bisa kita bisa paham apa yang dia maksud. Sama kayak bahasa Indonesia. Ya, sama kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kadang ngomong suka, tapi kita tahu apa yang dia maksud. Kayak bunda ngomong bahasa Indonesia suka berantakan. Tapi kan kalian sebagian tahu apa yang bunda maksud. Ya kan, tahu kan yang bunda maksud. Oh, maksud bunda Korea tuh ini, mungkin tapi bunda lupa bahasanya. Nah, itu berarti dia cerdas. Iya kan? Gak usah kan bahasa Jerman. Bahasa Indonesia aja bunda banyak lupa. Banyak lupa. Tetapi bunda mencoba untuk mengulang kembali bahasa-bahasa yang bunda belum pernah pelajarin. Seperti kayak bahasa-bahasa yang udah lupa. Kayak misalnya apa tuh kayak bahasa politik itu aspirasi itu kan kalimat-kalimat yang jarang dipakai. Tapi bunda udah Bunda pernah tahu bahasa, tapi bunda lupa mengungkapkannya. Itu wajar. Di Jerman juga seperti itu. Kadang-kadang kita lupa apa ya daunnya bahasa Jermannya. Karena kita mesti mencari apa sih bahasa Jerman daun. Udah bilang aja lah Blumen dah. Udah orang Jerman juga paham. Kuma di Vetenischen dan di Bau so viel. Kita mau bilang daun aja susah. Itu orang Jerman paham. Ya ich weiß bahasa Zumai. Dia gue tahu apa yang lu pikirkan. Itulah Jerman. Indonesia enggak. Langsung. Bahasa Jermannya nggak bisa. Emang lu udah bisa bahasa apa? Hah? Lu udah nguasain seluruh bahasa Jerman? Hah? Lu udah apa tuh buku itu? Lu udah apa tuh kamus bahasa Jerman di kepala otak kau? Yang kuliah aja yang sampai S1, dia masih belajar lagi bahasa Jerman. Bahasa Jerman nggak sedikit sayang, banyak bahasa Jerman itu. Kalau cuma gramatik mah semua orang banyak yang tahu. Gak usah orang kita, orang India pun jago-jago bahasa Jerman. Orang India jago-jago loh gramatik bahasa Jermannya. Orang India. Kau jangan tanya orang India sama orang Cina otaknya. Orang India, orang Jerman, orang India kalau ngomong memang jelek bahasa Jermannya, tapi gramatiknya pinter. Kalau mau bersaing sama mereka